弟兄姐妹们，大家早上好！很高兴我们今天又可以见面了，已经1个月啊，我们没见面。今天我又再跟你们一起敬拜上帝，感谢主。我们将今天早上的敬拜完全的交托，求主带领我们。在没开始之前，我们先来预备心。我们来唱诗加灵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，留着我在其中。多少次爱我做一个家里。家里养不撒养，冷不淡爸妈，要把该不那的生人，安不住我养你们。第二个是养那个你，karena Tuhan sertai, kasih melimpah, jadilah warga jali.我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，留着在其中。多少次爱我做一个家里。我们再唱一首诗，因你与我同行。因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共去。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你是我就得刚强。经风刮过黑夜，渡千夫也要开。有你手牵引我，我就勇往前行。愿我所行路径，愿我所立举意，处处留下有你同在的安定痕迹。
是你同行，忧伤是你共一起，因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你深恩，我就得刚强。随风暴风也不前赴也扬快，有你手牵引我就勇往前行。愿我所行路径，愿我所立旨意，处处留下有你同在的恩典痕迹。随风暴风也不前赴也扬快，有你手牵引我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所立旨意，处处留下有你同在的恩典痕迹。我们低头祷告，我们在天上的父，我们满心感谢赞美你，因为你爱我们，你拣选了我们。今天我们可以来到主的面前，是你因着主那么爱我们，给我们机会能够来到主的面前，让我们可以唱诗赞美主，来听主的话语。主啊，谢谢你在这个疫情当中，你仍然保守我们，每个星期我们都有家庭团契，非常的感谢主。我们将今天下午的时间完全交托，求主带领我们，让我们在这个时候可以把我们的心交托给主，圣灵引导我们。谢谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们来读经，哥林多后书4章16到18节。所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天更是一天。我们自战自轻的苦楚，要为我们成就郑重无比容颜的荣耀。原来我们不是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。在没有听到之前，我们要唱一首诗，主的恩典够我们用。当我受特殊试炼和痛苦时候，主耶稣就告诉我恩典够用。每当我内心失望、完全无助的时候，主耶稣就告诉我恩典够用。
的恩典够我们用。我们把时间交给新二传道来证道。Opa Oma yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap sehat, kita tetap merasakan kasih Tuhan. Kita bisa ikut persekutuan di Komisi Usia Indah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Memberi kami di usia tua ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan hari lepas hari. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan terus pimpin kami, beri hati kami terus semangat hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta dan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan itu adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, yang semuanya pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berbalah kita Opa Oma yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh merasakan setiap hari pimpinan Tuhan. Opa Oma yang dikasih Tuhan, ketika kita tadi mendengar Ibu Lucy membaca 2 Korintus pasal 4 16 sampai 18, juga Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Kita merenungkan satu tema, anugerah hidup dibaharui. Opa Oma yang dikasih Tuhan, poin yang pertama, anugerah hidup yang dibaharui. Kita ada dalam proses hidup menginjili. Ketika kita hidup saat ini adalah hidup untuk menginjili. Mengapa? Karena Kristus sudah mati buat kita.
Paulus saat itu dalam penginjilan dia merasakan dirinya merosot, makin tua ya, tubuh juga makin lelah dalam pelayanan jauh di daerah-daerah ya, merasakan kelemahan. Tetapi yang luar biasanya, dia tidak lelah untuk memberitakan Injil. Opa oma yang dikasih Tuhan, pembaharuan manusia kita ada di dalam hati kita. Siapa yang mengerjakan? Hanya Tuhan sendiri di dalam Roh yang kudus. Paulus bisa kuat dengan tubuh yang merosot karena fokusnya bukan pada tubuh yang merosot, tetapi hati yang menginjili, yang semangat itu. Opa oma, kalau hidup kita memang tubuh kita bisa merosot, tetapi kita fokusnya sama Tuhan, fokusnya untuk menginjili tubuh yang lemah ini, semangatnya beda loh ya opa oma. Kita ada keinginan ketemu anak cucu mantu kita. Untuk apa? Memberitakan Tuhan itu baik buat saya. Walaupun tubuh saya ini lemah ya, kaki jalan juga masih susah ya, tapi saya bersyukur loh hari ini saya makan enak, bisa ketemu kamu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Loh, opa oma, kalau kita punya semangat hidup dibaharui, tidak melihat kelemahan kita yang tubuh merosot itu, tapi melihat jiwa saya untuk menginjili orang di sekitar kita, kita pasti roh kita ini menyala-nyala ya, roh kita terus dikobarkan oleh Tuhan. Kita tidak mengeluh ya, kok hari ini saya nggak punya uang, misalnya uangnya kurang ya, kemarin buat belanja. Kita berpikir bagaimana saya memenangkan jiwa orang-orang di sekitar kita. Penginjilan, kerja Roh Kudus dalam hati kita, bagaimana orang-orang di sekitar kita mengenal Yesus. Tetangga kita, sekitar kita. Fokusnya pada hal-hal yang kekal, ya. Waktu kita sakit, kita juga fokusnya kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya tubuhku yang lemah ini, yang makin merosot ini. Dengan adanya ini Tuhan, pakai saya Tuhan, tubuh saya yang lemah ini. Jadi fokusnya sekalipun tubuh yang lemah dipakai untuk Tuhan, itu luar biasa. Pertama ya, dibaharui sehari lepas sehari. Karena fokusnya bukan lagi kelemahan kita, tetapi fokusnya Tuhan, pakailah tubuh saya yang lemah, yang merosot ini, Engkau pakai menjadi alatmu. Jadi pembaharuan bukan datang pada diri, tapi dari kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri. Dalam penginjilan, misalnya kalau Tuhan Yesus di bukit, khotbah di bukit, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya, ya. Penderitaan, kesusahan, Yesus mengatakan berbahagia karena kebenaran. Jadi ketika opa oma menjalankan hidup sehari-hari benar, walaupun mungkin karena kelemahan ya, ada mungkin ngomel sedikit dari siapa A dan B, opa oma jangan masukin hati ya. Karena penderitaan itu juga mematangkan iman kita. Kita makin semangat di dalam Tuhan ya. Sekalipun kita susah nggak apa-apa ya. Kita minta kekuatan Tuhan. Berbagailah orang yang dianiaya ya, yang menderita. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 10 sampai 12. Murid Tuhan tidak takut namanya penderitaan. Tetapi kita ketika menderita, tetaplah berseru, Tuhan tolong saya. Yang kedua, belajar hidup
dibaharui, itu anugerah Tuhan. Kenapa? Pembaharuan itu yang kedua adalah pemberian Tuhan. Pembaharuan itu bisa berupa kuasanya Tuhan. Pembaharuan itu ada di dalam kuasanya Tuhan. Secara tubuh kita merosot, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah merosot sedikit pun, Opa Oma. Jadi kuasa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu bagi kita. Ketika tubuh kita lemah, Tuhan bisa berikan mukjizat, memberikan kesembuhan. Pembaharuan itu sendiri. Saya percaya ya, Tuhan itu luar biasa. Koko saya yang kena COVID ya, secara manusia sudah di ventilator. Tapi dia mengatakan sama Tuhan, Tuhan beri saya kesempatan kedua. Luar biasa. Ventilator yang sudah flat, nafasnya tidak ada, tahu-tahu bisa bergerak. Kenapa? Tuhan menolong dia, memberikan nafas yang luar biasa. Tahu-tahu ada dokter datang memberikan hempasan nafas yang membuat dia bangun kembali dan menerima nafas hidup. Itu semua adalah dari Tuhan. Tuhan menggerakkan dokter untuk memberikan tambahan nafas, sehingga koko saya bisa nafas dengan kuat, luar biasa. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan tubuh kita. Kuasa Tuhan juga memperbaharui apa yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan di dalam Wahyu tadi, tempat di bumi ini akan hancur dikatakan. Tetapi kuasa Tuhan, pembaharuan Tuhan itu dahsyat nanti ya. Yang baru itu akan turun dari surga dikatakan di dalam Wahyu 21. Jadi kuasa Tuhan, pembaharuan dari Tuhan, bukan dari kita. Tempat yang kita pijak nanti akan hancur. Tetapi nanti kita mendapat tempat yang baru, yang dari surga, yang tidak ada duka cita, yang tidak ada air mata. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang haus dikasih minum air kehidupan. Itu luar biasa kan, Opa Oma? Jadi kuasa Tuhan memperbaharui itu adalah kuasanya Tuhan. Jadi yang penting adalah bagaimana kita tunduk sama Tuhan, berserah sama Tuhan, punya kehidupan yang baik. Karena dikatakan di ayat 8, orang-orang berdosa pada saat itu ada di dalam hukuman. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pembaharuan langit yang baru, bumi yang baru, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Mereka tidak akan lihat orang-orang berdosa itu. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan anugerah hidup dibaharui itu. Sukacita besar itu kita akan terima. Kenapa? Itu pekerjaan kuasa Tuhan yang tidak bisa diganti manusia. Karena Tuhan yang sanggup memberikan pembaharuan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita perlu terus menjaga hati kita. Jangan sampai kita bermain-main dengan dosa. Belajar hidup berserah kepada Tuhan. Tubuh memang merosot, tetapi roh kita, Roh Kudus Tuhan, roh kita tidak pernah akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, Opa Oma, kita jaga rohani kita terus dibaharui, diperlengkapi dengan hidup yang benar, hidup yang menyenangkan Tuhan. Tetap semangat Opa Oma ya. Yang kedua, kita punya hidup di dalam genggaman kuasa Tuhan. Anugerah pemberian
dibaharui. Tempat nanti kita adalah kuasanya Tuhan. Sesuatu yang baru di sorga. Dan pemberian Tuhan tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena apa? Itu kuasanya Tuhan. Mari kita terus berharap Tuhan, karena kuasanya itu luar biasa. Tuhan memberkati Opa dan Oma. Punya iman yang kuat, semangat, jangan lelah. Kuatkan rohani kita, karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Sanggup memperbaharui alam semesta, langit baru, dunia yang baru nanti dalam kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat menginjili selagi ada di dalam dunia ini. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau berkati Oma, Opa dalam kesehariannya. Kiranya Tuhan menolong, menyertai untuk hidup benar dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk Indonesia yang saat ini kami rasakan sungguh penyertaan Tuhan luar biasa menolong. Bangsa ini bisa keluar dari COVID-19 dan semakin stabil sebagai bangsa yang terus bisa maju di tengah-tengah negara Asia dan di dunia ini. Kami bersyukur Pak Jokowi bisa menjadi presiden di G20. Dia bisa memimpin ekonomi dunia, dipercaya karena mampu keluar dari krisis pandemi saat ini. Menjadi satu prestasi yang baik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersama Opa Oma. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang seusia yang mengalami kemerosotan secara tubuh. Tuhan beri kekuatan iman. Kami berdoa untuk Aikwiyu, Tuhan menolong. Untuk juga Papa, Mama Ona, Tuhan menolong. Ai Lichuang, Ai Ci Ahong, juga untuk Ai Wancin, untuk penginjil Pince. Kami bersyukur untuk kesehatannya jauh lebih baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain satu persatu. Tuhan, Engkau yang menilik hati mereka untuk dekat dengan Tuhan, semangatnya. Kami bersyukur kiranya Ai Hong Xiang, Ce Xiang yang sudah makin baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan di tengah pandemi ini, imannya terus kuat, imannya terus merasakan pembaharuan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja GKI Kanaan yang terus berjuang memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaatnya. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami juga bersyukur untuk hamba Tuhan, untuk majelis yang Tuhan pimpin, sehingga gereja GKI Kanaan tetap bisa menjalankan fungsi panggilannya untuk melayani, menginjili orang-orang yang butuh pelayanan. Tuhan terus pimpin majelis kami, juga hamba Tuhan. Berkati Tuhan
Kami juga mendoakan untuk keluarga opa oma di rumah masing-masing. Berikan kecukupan pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan opa oma di rumah, sehingga opa oma boleh menjadi orang-orang yang memberi semangat kepada anak cucu mantunya. Tuhan berkati satu persatu. Di tengah kelemahan secara fisik, tetapi Tuhan memakai untuk sarana penginjilan. Karena kuasa Tuhan terus memperbaharui roh dan jiwa opa oma. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.在夜里闪亮，不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高，星星的可怕它靠在脚下。不管路有多远，心中有爱真的可以走到云端。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高，星星的歌把它踏在脚下。不管路有多远，心中有爱仍然可以走到云端。虽然跨过艰难，虽然飞越金山，虽然看见前面有梦可想，上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。虽然跨过艰难，虽然飞越金山，虽然看见前面有梦可想，上帝的心看见希望，你的心里要有眼光，你的心里要有眼光。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高，星星的歌把它踏在脚下。不管路有多远，心中有爱仍然可以走到云端。不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望。不管山有多高，把它靠在脚下。不管路有多远，心中有爱仍然可以走到云端。虽然跨过艰难，虽然飞越金山，虽然看见前面有梦可想，上帝的心看见希望，你的心里要有眼光。虽然跨过艰难，虽然飞越金山，虽然看见前面有梦可
有结束之前，我们大家一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们自由的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的账。不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。弟兄姐妹们，我们的聚会到此结束，下个礼拜再见，拜拜。